Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dan senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat. Ya, semoga senantiasa kita gunakan dengan hal-hal yang baik, karena tidak sedikit dari teman-teman kita mungkin dari orang tua kalian atau mungkin dari guru-guru kita yang kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, amin, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada manusia termulia, teragung, tersempurna akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah, adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pembahasan yang sebelumnya, yaitu kita masih membahas di seputar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentu peristiwa ini merupakan sebuah mukjizat yang besar bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya harus meyakini dan mempercayai atas peristiwa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pada pagi hari ini kita akan membahas seputar tamsil dan hikmah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun sebelum itu, seperti biasa kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, adapun inti ataupun pusat utama adanya peristiwa Isra Mi'raj yaitu ada dua. Yang pertama tentu merupakan sebuah perintah untuk umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Perlu difahami, perintah sholat ini sangat berbeda ya, dengan caranya, maksudnya cara Allah memerintahkan kepada manusia. Perintah sholat ini Allah memerintahkan secara langsung diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentu sholat 5 waktu ini memiliki keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Ya, sehingga kita sebagai umatnya sudah sewajibnya seharusnya melaksanakan sholat 5 waktu ini. Kalau kita melihat perintah Allah seputar puasa, perintah Allah seputar zakat, itu Allah menyampaikan melalui Al-Quran, melalui firman Allah, melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Namun berbeda dengan sholat. Kalau sholat ini Allah perintahkan secara langsung ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentu banyak keutamaan bagi seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Kalian seorang muslim, kita seorang muslim sudah wajib dan seharusnya melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti itu dalam sehari semalam. Adapun yang kedua yaitu tentu tujuan Allah adalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu apa-apa yang manusia ketahui tentang alam sekitar ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah pengetahuan yang sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Ya, dan inilah ya, dengan adanya peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti atas kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya, ya, meliputi langit dan bumi maupun di luar itu, segala isinya dan lain sebagainya. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua inti pokok utama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu pertama untuk memerintahkan sholat 5 waktu, dan yang kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Adapun tamsil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, teman-teman jangan lupa ya, sambilan dibuka buku sejarah kebudayaan Islamnya. Seperti itu. Adapun tamsilan atau gambaran-gambaran terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang mana Rasulullah lihat ketika beliau melakukan Mi'raj, yaitu sampainya di Sidratul Muntaha. Ya, maka ada beberapa tamsil atau gambaran dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang diantaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat ya, orang-orang yang memukul kepalanya sendiri dengan keras, bahkan sampai terluka dan lain sebagainya. Ya,
akhirnya Rasulullah bertanya kepada Jibril. Ya, dan Jibril menjawab bahwasanya itu adalah orang-orang yang kelak tidak mau mengerjakan sholat. Ya, jadi orang yang tidak mengerjakan sholat, maka nanti di akhirat kelak, ya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan senantiasa memukul kepalanya hingga menyakitkan dirinya, hingga luka. Ya, seperti itu. Dan itu adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Itulah hukuman bagi mereka. Adapun yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW juga melihat peristiwa bahwasanya ketika beliau melewati sebuah kuburan, beliau mencium sebuah kuburan, ya itu dua buah kuburan yang sangat wangi, ya, yang baunya itu sangat harum. Ya, akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjawab bahwasanya itu adalah Masyitah dan anaknya. Siapa itu Masyitah? Masyitah adalah orang yang disiksa mati oleh Fir'aun, ya, di masa Nabi Musa alaihissalam. Mengapa disiksa? Karena Masyitah dan anaknya ini mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Ya, oleh karenanya Masyitah dan anaknya ini tentu memiliki keutamaan dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Masya Allah. Adapun yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW juga melihat seseorang yang memotong padi di bagian depannya. Namun di bagian depannya belum habis, tahu-tahu di bagian belakangnya itu padi-padi numbuh kembali banyak. Nanti bagian belakangnya mau dipotong, kemudian di bagian belakangnya, ya bagian depannya itu tumbuh kembali, ya padi-padi yang banyak. Terus seperti itu. Akhirnya malaikat Jibril menjawab atas pertanyaan Rasulullah, karena Rasulullah bertanya, siapakah itu? Maka malaikat Jibril menjawab bahwasanya itu adalah umatmu, yaitu kaum muslimin yang senantiasa beramal jariah, bersedekah, ya berinfak dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Seperti itu gambarannya. Adapun yang bagian D, yaitu Nabi Muhammad SAW juga melihat orang yang memotong lidahnya terus-menerus. Ya, jadi lidahnya ini dipotong. Ketika dipotong, lidahnya tumbuh lagi. Ketika dipotong, lidahnya tumbuh lagi. Terus-menerus seperti itu. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjawab bahwasanya itu adalah orang yang suka berbicara tetapi tidak mau mengamalkannya. Seperti itu. Dia berbicara besar, menyuruh-nyuruh besar, namun praktiknya kosong, tidak melakukan. Contoh, ada si A menyuruh si B untuk melaksanakan sholat. Hei, kamu si B, sholat sana. Ternyata si A-nya tidak melaksanakan sholat. Seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang mengucapkan atau berbicara sesuatu namun tidak melaksanakannya. Maka di akhirat digambarkan atau tamsil, yaitu dia akan memotong lidahnya terus-menerus, lidahnya akan panjang kembali, akan dipotongnya lagi, akan panjang kembali, dan terus-menerus seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Ya. Adapun yang bagian E, yaitu Nabi Muhammad SAW melihat orang yang di hadapannya ada dua buah hidangan, yang mana di sebelah kanannya adalah hidangan yang enak. Adapun di sebelah kirinya adalah hidangan yang tidak enak karena sudah busuk dan lain sebagainya, busuk, basi dan lain sebagainya. Namun orang tersebut malah memilih hidangan yang tangan kiri, malah memakannya hidangan tangan kiri. Oleh karenanya tentu Rasulullah melihatnya sangat aneh. Oleh karenanya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, itu kenapa? Akhirnya malaikat Jibril itu menjawab bahwasanya itu adalah umatmu, yaitu kaum muslimin yang suka membiarkan hawa nafsunya itu dimajukan, atau hawa nafsunya itu didahulukan dibanding dari amal baik maupun hal-hal yang berpahala. Jadi apa-apa hawa nafsunya didahulukan, hawa nafsu yang jelek ya didahulukan, apa-apa ketika memilih hawa nafsunya yang didahulukan. Oleh karenanya tentu hal ini merupakan perihal yang buruk dan berdosa, sehingga digambarkan atau tamsil bahwasanya maka ketika dihidangkan makanan yang enak dan yang buruk, yang basi dan yang jelek dan lain sebagainya, maka dia akan memakan makanan yang buruk tersebut. Nauzubillah min zalik. Ya. Adapun yang bagian F, ya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW juga melihat seseorang yang gagah perkasa. Ya, kemudian orang tersebut ketika menengok ke sebelah kiri, maka orang itu merasa sedih, ya bahkan menangis. Namun sebaliknya, ketika menengok ke sebelah kanan, ya seorang yang perkasa itu dia tersenyum-senyum gembira, senang, berbangga-bangga, ya.
Oleh karenanya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, siapakah itu?" Ya, orang yang ketika menengok ke kiri dia merasa sedih, akan menangis. Namun ketika menengok ke sebelah kanan bergembira, ya, bahkan senang. Maka malaikat Jibril menjawab bahwasanya itu adalah bapaknya seluruh manusia. Siapakah itu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang diciptakan oleh Allah, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ya, oleh karenanya kita semua keturunan Nabi Adam. Oleh karenanya Nabi Adam sebagai orang tua leluhur paling atas tentu sangat bersedih ketika melihat cucu cicitnya itu melakukan keburukan maupun kejahatan. Namun sebaliknya ketika melakukan kebaikan maka ia tentu merasa bangga dan senang. Seperti itu. Dan masih banyak lagi tamsil-tamsil yang lain sebagainya. Apa-apa yang di luar dari apa-apa yang dijelaskan yang kakak sampaikan barusan. Seperti itu. Dan ini terjadi bahkan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu semua ini mengandung pelajaran, mengandung hikmah yang semestinya kita ambil sebagai umat muslim. Seperti itu. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang memukul kepala kita sendiri karena meninggalkan sholat, atau ya memotong lidah kita sendiri ya karena kita berbicara menyampaikan sesuatu yang tidak kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan tersebut. Kita hindari, jauhi, kita laksanakan yang baik-baiknya. Ya, seperti beramal jariah. Kemudian kita termasuk orang-orang yang ditengok sebelah kanan oleh Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah yang penting kita senantiasa berusaha melakukan yang terbaik, melakukan apa-apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya teman-teman, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.